Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Jumat tanggal 19 Desember ya, udah hari Jumat aja. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer dulu seperti biasa, disclaimer ya. Untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk indeks ya, untuk indeks IHSG-nya koreksi 0,68%, tapi masih sideways di area atas ya, hitungannya masih konsolidasi di atas. Dan hari ini walaupun IHSG merah, tapi untuk saham-saham yang fundamentalnya cukup bagus, didominasi hijau ya. Khususnya saham-saham perbankan, bank-bank utama IHSG hari ini naik lumayan tinggi. Dan kalau kita lihat, untuk transaksinya hari ini tanggal 18 Desember ini yang paling banyak diakumulasi oleh asing itu saham Bank Mandiri ya. Hari ini Bank Mandiri naik lumayan tinggi setelah kemarin beberapa hari itu bertahan di area 5.000, 4.990 kan, itu area-area support. Beberapa hari kemarin bertahan dan hari ini asingnya masuk 472,7 M, harga sahamnya naik lumayan tinggi. 2% atau 3% ya, nanti kita akan cek lebih detailnya. Ya, ini sih yang paling banyak diakumulasi oleh asing, Bank Mandiri ya. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, hari ini untuk asingnya juga masuk di BBCA 172,9 M. Dan harga sahamnya juga naik ya hari ini di BBCA. Kemudian di Antam, Bumi juga net buy. Cuman yang paling banyak ya di Bank Mandiri ini saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh asing. Kemudian untuk yang paling banyak didistribusi, ini hari ini ada AMMN, TINS, BOFA, Dewa, Telkom. Kalau lihat transaksinya hari ini yang masih paling liquid itu masih Bumi ya. Bumi itu masih lumayan rame dan ya walaupun hitungannya masih ramean yang kemarin-kemarin sempat 4 triliun, 5 triliunan ya untuk transaksinya, hari ini cuman 1,2 M aja, 1,2 triliun ya, cuman ini masih cukup liquid lah. Aslinya netbuy 48,8 M. Bank BRI juga cukup liquid hari ini, cukup ramai, tapi net sell 25,9 M ya untuk aslinya. Hari ini hijau juga untuk Bank BRI. Oke, itu untuk transaksinya hari ini ya semoga aja kalau lihat asingnya masuk cukup banyak ini di saham Bank Mandiri. Ada potensi untuk IHSG karena besok hari Jumat ya. Ya berdoa aja bisa sideways di area atas, ini udah cukup bagus sih. Oke, itu untuk indeks IHSG. Dan yang perlu diperhatikan itu kalau misal harga sahamnya udah naik cukup tinggi, ketika IHSG di pucuk seperti ini kan agak rawan kalau IHSG koreksi. Saham-saham yang udah naik tinggi itu juga koreksinya dalam. Tapi buat saham-saham yang masih di bottom, nah IHSG tinggi seperti ini ya tenang aja ya kalau fundamentalnya bagus. Kemungkinan kalau IHSG longsor ya harusnya mereka saham-saham yang fundamental bagus dan harganya masih di bawah itu, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget kemungkinan, karena valuasinya kan ya itu hanya masih relatif murah ya. Kecuali saham-saham yang mahal, yang udah tinggi, nah itu perlu hati-hati. Jadi buat teman-teman yang punya saham-saham seperti itu dan floating profit, nggak ada salahnya buat bagian diamankan mungkin yang udah floating profit atau pasang antisipasi seperti trailing stop atau sejenisnya ya. Tergantung pakai platform apa. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market ya hari ini secara keseluruhannya gimana. Hari ini untuk pertama-tama kita akan cek dulu Bitcoin. Hari ini ada sedikit perlawanan naik ya, cuman masih sideways di area-area supportnya untuk BTC. Ya, ini masih sideways di area support ya. Untuk supportnya masih 85 ribuan dan hari ini naik ke 88 ribuan. Cuman hitungannya ya masih di area bawah, masih sideways di harga bottom. Dan kalau mau entry sih disclaimer ya, kalau ini area support juga, tapi lebih bagusnya itu kalau
dekat-dekat 85.000. Ini udah agak sedikit menjauh dari level itu sih, 85.000 US dollar per koin ya. Untuk teknikalnya untuk Bitcoin masih sama ya, masih pantau 85 ribuan ini, semoga nggak jebol. Soalnya kalau jebol ya potensinya ke sini ke 74.000 ya, kita sering bahas. Dan untuk perkembangannya ada 1 2 3 4 hari terakhir ini sideways di area sini aja. Inflasi kita lihat untuk hari ini kita buat itu jam 8 lebih ya, dan ini ternyata inflasi rate dari Amerika baru rilis ya. Untuk data inflasinya kita lihat cukup turun ya. Untuk inflasi Amerika itu aktualnya itu lebih rendah dibandingkan perkiraan ya. Lebih rendah dari sebelumnya dan juga lebih rendah dari perkiraan forecast ya. Diperkirakan 3,1, ini malah 2,7 aja untuk inflation rate Amerika. Yaitu ya mungkin untuk US dollarnya nggak bagus efeknya ya, US dollar melemah karena data inflasinya seperti ini. Tapi kalau kita hubungkan dengan pasar saham ya harusnya, kok pasar saham, kita hubungkan dengan kebijakan moneter, kebijakan apa ya, itu cenderung bagus sih untuk saham ya, karena inflasi turun itu indikasinya kalau perekonomiannya sedikit melambat. Dan biasanya itu ya mudah-mudahan bank sentral The Fed nurunin suku bunganya lagi. Mungkin seperti itu ya, supaya inflasinya bisa naik lagi atau stabil ya. Ya ini bagus sih untuk jangka yang agak panjang kalau inflasi turun, tapi turunnya juga nggak signifikan banget ya. Oke, itu untuk Bitcoin dan sekilas tentang data indikator ekonomi Amerika ya. Hari ini inflasinya untuk Amerika turun. Inflasi secara tahunannya turun, inflasi secara bulanannya kok belum ada ini. Ya, tunggu aja ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita cek untuk harga emas. Harga emas hari ini masih di 4.350-an ya. XAU USD. Ya, ini kalau kita mau coba bandingkan ya hari ini, jam-jam mendekati jam 9 malam ya waktu Indonesia Barat, ini untuk XAU USD volatilitasnya kelihatan lebih etik ya, lebih ramai karena ya ini hari ini ada data ekonomi penting untuk Amerika, walaupun kalau kita bandingkan yang dulu ya, mungkin buat teman-teman yang dulu udah lama mantau XAU, mantau US dollar, itu data seperti inflasi, GDP, FOMC itu sangat-sangat bikin hectic market ya. Cuman ya mungkin karena harga emas ini udah kebal, kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya untuk yang ngaruh, cuman nggak ngefek lah, nggak terlalu ngefek seperti yang dulu terhadap XAU, karena ya untuk emas ini lebih ke kondisi secara keseluruhannya ya, bukan cuma US dollar aja, walaupun di sini ditransaksikan dengan US dollar. Coba kita cek untuk pair yang lain ya, kita akan coba cek pair apa ya yang cukup menarik di pasar Amerika. Forex yang cukup menarik itu mungkin Euro USD ya. Ya, kelihatan kan untuk volatilitasnya. Nah,
cukup volatile dan euronya naik. Ini yang ya kalau emas kan harusnya turun ya kalau US dollarnya melemah, tapi karena naik ya 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 udah biasa sih untuk beberapa periode belakangan ini ya, kalau US dollar itu sudah nggak terlalu mempengaruhi harga emas. Tapi yang cukup berpengaruh terhadap kuat lemahnya US dollar itu ya per mata uang yang lain seperti euro. Euro ini kan naik lumayan tinggi hari ini. Pas jam ini loh, jam ketika data Amerika rilis data inflasi, dan inflasi Amerika turun, itu indikasinya nggak bagus untuk US dollar. Jadi pair yang ditransaksikan dengan US dollar euro itu naik. Ya simpelnya seperti itu ya, US dollarnya melemah karena data inflasinya turun, ya euronya naik. Ya, bukan cuma euro aja. Pound sterling juga hari ini naik. Bukan hari ini, jam ini ya, sorry, jam ini. GDP USD. Ya kan naik ini, kan naiknya udah dari jam-jam sebelumnya ya. Oke, itulah untuk sekilas bagaimana data Amerika mempengaruhi market secara global ya, khususnya nilai tukar mata uang. Nggak terkecuali rupiah. Ya, kita coba cek untuk USD IDR ya. USD IDR kita cek dipakai broker apa ya, kok nggak ada yang biasa kita pakai. Wanda kita pakai broker yang ini aja. Wah, ini agak beda ya kalau rupiah itu, karena mungkin ya tingkat volatilitas dan likuiditasnya nggak seperti pair-pair utama dunia. Kalau euro, pound sterling, kemudian Swiss franc itu kan mata uang utama global ya, sedangkan untuk rupiah kan enggak. Jadi untuk polanya ya seperti inilah, enggak bisa jadi patokan. Oke, itu untuk kondisi market ya secara global hari ini. Inflasi Amerika turun dan semoga aja itu bisa membuat The Fed nurunin suku bunganya lagi, dan kalau itu terjadi ya bagus untuk pasar saham. Oke, itu untuk harga emas dan forex, kemudian untuk nilai tukar rupiahnya melemah. Hari ini untuk rupiahnya melemah, US dollarnya melemah, rupiah tambah melemah. Ya, ya berharap aja masih bisa bertahan di bawah 16.000, di bawah 17.000 ya, karena kalau sampai ke 17.000 itu ini secara teknikalnya nggak bagus sih untuk rupiah. Oke, itu untuk kondisi market ya secara globalnya. Untuk IHSG untuk besok karena di hari Jumat, jadi jangan terlalu agresif ya buat yang mau masuk di market, mungkin seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke saham yang pertama ya. Yang saham yang pertama kita akan cek dulu seperti biasa perbankan. Hari ini BBCA naik lumayan tinggi. Naik lumayan tinggi, kemarin turun, nguji area support dijaga, hari ini naik, nguji resisten, sempat mencoba break di atas 8175 tapi gagal. Mencoba breakout tapi belum berhasil ya, bukannya gagal. Siapa tuh besok bisa naik kan? Ini kalau kita lihat untuk Bank BCA. Besok hari Jumat, jadi hati-hati kalau misal IHSG, apalagi IHSG merah di awal market ya. Kayaknya ada potensi untuk BBCA juga koreksi. Ya mungkin lihat aja di awal market, kalau di awal market merah ya yang udah floating profit, mungkin kalau mau diamankan disclaimer. Tapi kalau mau entry karena besok hari Jumat, jangan terlalu agresif. Jangan terlalu agresif terhadap market, soalnya kalau sepi kan daripada nahan floating loss ya mending simpan cash aja dulu buat di hari Senin ya. Takutnya selama weekend itu terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, itu untuk saham Bank
eh, BCA, lihat aja di awal market secara teknikalnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA tanggal 18 aslinya sih masuk ya 172 M. Kalau kita lihat hari ini BBCA tanggal 18 ya investor asingnya akumulasi. Kita lihat dibandingkan yang keluar asingnya lebih banyak masuk. KZ, AK, BK, YU, CC ini versi asing ya, net buy. Kemudian untuk lokalnya net sell. Banyak broker-broker retail yang hari ini keluar, mungkin taking profit di BBCA. Harga sahamnya naik ya, tapi secara teknikalnya ini gagal breakout, jadi besok hati-hati kalau merah. Tapi kalau hijau sih disclaimer buat teman-teman yang mau buy ya. Untuk resistnya kalau hijau itu di 8.400 masian. Tapi gimana ya, kalau melihat IHSG udah setinggi ini, yang dikhawatirkan itu kalau IHSG-nya longsor. Yang dikhawatirkan itu. Jadi saran saya sih, walaupun saham-saham perbankan ini masih pada di bottom ya, masih pada di bawah, ya tetap sedia cash lah buat jaga-jaga ya. Oke, mungkin itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini tadi naik lumayan juga ya, sempat ke 3.820. Tapi menjelang close market turun dan close di 3780. Paling enggak ini secara teknikal udah berhasil break di atas 3760 ya. Jadi pantau aja selama besok hari Jumat itu masih bisa bertahan di atas 3760 dan kemudian Sabtu Minggu nggak ada sentimen negatif di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi ya, sentimen ekonominya. Ya semoga aja minggu depan itu bisa lanjut naik nguji 3860 untuk Bank BRI. Dan untuk Bank BRI sendiri ini bentar lagi mau bagi dividen ya. Mungkin kalau mau entry sih sebenarnya harga sekarang masih di bawah. Jadi paling enggak dalam waktu dekat ini dapat dividen dan dalam waktu panjang itu potensi capital gain-nya masih cukup menarik ya untuk Bank BRI di harga bawah ini. Di harga bawah loh, ini hitungannya di bottom. Tapi perlu hati-hati juga karena IHSG-nya di pucuk ya. Jadi ya seperti tadi, tetap sedia cash, jangan terlalu agresif ketika IHSG di atas. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Tapi kembali lagi disclaimer buat teman-teman yang punya keyakinan kalau perbankan ini bakal naik mungkin Januari, ya disclaimer lah. Paling enggak kalau mau entry di harga perbankan utama di harga sekarang itu dividen yield-nya cukup tinggi, mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalau misal nahan floating loss di saham-saham ini. Jadi pertimbangan buat mempertahankan sahamnya, maksudnya seperti itu, nggak di-cut. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya, oh ya, kita belum cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI gimana. Hari ini Bank BRI tanggal 18, hitungannya sih asingnya ada yang distribusi cukup banyak, yaitu ZPAK ya. ZP-nya net sell 82M, AK-nya net sell 62M, dan yang nampung asingnya BK, KZ, YU. Kalau kita lihat sih ya nggak beda jauh ya, masuk sama yang keluar untuk nilainya. Untuk lokalnya sendiri net juga nggak beda jauh ya. Cuman tadi kita lihat untuk asingnya net sell tapi nggak banyak. Kalau lihat transaksinya hari ini, misal besok sepi IHSG, ya mending wait and see aja dulu ya. Dan kalau mau entry sih disclaimer, ini harganya lumayan di bottom, di bawah ya. Jadi harusnya kalau mau entry di harga sekarang itu resikonya nggak terlalu besar untuk jangka panjangnya ya. Tapi kalau untuk jangka pendek, ya karena untuk jangka pendek ya untuk trading itu di bawah sih. Cuman kayaknya nunggu rame aja lah kalau trading itu. Nunggu volumenya bagus ya.
Dan untuk Jumat itu agak rawan sepi sih, rawannya cenderung sepi. Jadi kalau sepi ya wait and see aja. Kecuali untuk jangka panjang, disclaimer ya, kalau belinya pakai uang dingin, harga sekarang masih lumayan menarik buat di koleksi Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita cek Bank Mandiri yang hari ini cukup bagus, untuk candlenya bagus, broker sampingnya bagus, dan polanya juga bagus ya. Hari ini naik 5150 setelah beberapa kali itu kemarin bertahan di atas 5000. Semoga aja minggu besok, kok minggu ini ya, minggu ini ya, besok Jumat maksudnya, semoga aja itu bisa naik dulu uji 5250. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau taking profit ya bisa pantau 5250 kalau besok naik ya. Kalau besok naik ya, mudah-mudahan naik di awal market ya, kalau melihat asing masuk cukup banyak hari ini. Dan target price-nya terdekat di sini 5250, gagal breakout diamankan aja. Ya hitung-hitung buat liburan ya di hari weekend. Walaupun nggak bisa langsung cair. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk Bank BCA, kok BCA, BMRI ya, Bank Mandiri. Hari ini tanggal 18 Agustus yang akumulasi ada sih, yaitu ZP, AK, KZ, BK, DP. Dan yang akumulasi ini broker-broker asing, ya, nggak heran hari ini Bank Mandiri naik lumayan tinggi. Dan ketika sideways, ketika saham perbankan yang lain dijualin asing, Bank Mandiri aslinya masih masuk ya, dan hari ini masuk lagi dengan jumlah yang banyak. Harga sahamnya naik lumayan tinggi. Untuk lokalnya, broker-broker lokal dan broker-broker retail ini mendominasi pada keluar di saham Bank Mandiri. Pantas harganya naik ya. Untuk besok ya, mungkin buat teman-teman yang masih hold di saham Bank Mandiri dan besok mau taking profit ya, bisa pantau 5250 kalau gagal breakout. Ini resisten ya. Kalau gagal breakout rawan koreksi soalnya ya, jadi sayang floating profitnya kalau nggak diamankan. Nanti kalau koreksi ya bisa ambil lagi di bawah di harga yang lebih rendah, jadi memaksimalkan profit itu ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang hari ini koreksi lagi, walaupun tadi sempat hijau ya. Volatilitasnya cukup tinggi hari ini untuk BBYB, open gap bawah di awal market, opennya di 520, naik cukup tinggi bahkan sempat hijau, tapi habis itu dibanting turun kelas di 515. Secara teknikalnya nggak bagus karena ini jebol 520 ya, jadi open gap bawah, opennya di area support, mungkin yang tadi open di area support langsung ambil buy dan naik di resist taking profit ya, lumayan untuk trading ya. Tapi kalau udah floating profit dan berharap makin tinggi, ya jadinya kayak gini malah long short. Jadi untuk saham-saham seperti ini, saham-saham dengan volatilitas tinggi, itu amannya untuk bagusnya itu untuk scalping aja ya. Kalau untuk investasi ya siap-siap mental aja lah. Kalau mentalnya kuat nggak masalah, tapi kalau psikologinya nggak bagus ya gimana ya, kira-kira floating profit lumayan diamankan aja. Nanti ada tanda-tanda buat ngegas naik lagi, volumenya bagus ya, disclaimer kalau mau buy lagi ya, mungkin seperti itu lebih menarik ya. Untuk BBYB pantau 520 untuk besok hari Jumat. Kalau misal nggak bisa break lagi di atas itu mending wait and see karena ada potensi turun. Support tertekannya di 500 ya, besok pantau aja 500 kalau merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, BBYB tanggal 18 ini yang nampung paling banyak XL 6,3 M, dan ya sebagian broker retail didominasi masuk sih. Untuk asingnya net sell ya, yang keluar hitungan juta, YU 700-an juta paling banyak masuk, tapi AI distribusi 3,5 M dan 100% jualan ya. Untuk BBYB kalau kita lihat dari awal bulan ini, ya hitungannya ini sih XL ya yang nampung paling banyak, dan kita lihat rata-rata belinya XL di 525. Harga sekarang
di 515, jadi rata-ratanya aja floating loss 525 ya tadi di area sinilah. Jadi itu kalau kita cek dari tanggal 1 Desember ya, bukan dari harga bawah. Kalau dari harga bawah ya kemungkinan floating profit. Mungkin untuk jangka pendek nggak terlalu bagus untuk besok ya, kecuali bisa turun kemudian ada tanda-tanda pullback di area harga 500 ini ya, disclaimer kalau mau buy bagusnya di area 500. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham CDIA, ini kayaknya udah lama nggak kita bahas ya. Hari ini turun, soalnya kita bahas karena turunnya ke area support ya, di area support 1790. Siapa tahu besok mantul naik kan ya, bisa pantau ini untuk saham CDIA besok hari Jumat kalau hijau, disclaimer kalau buy. Nanti tinggal kalau harganya nggak sesuai prediksi jebol di bawah 1780 ya tinggal antisipasi aja ya. Kan kalaupun rugi, kalau baru entry sekarang kan resikonya nggak terlalu besar, mungkin seperti itu. Tapi ini ya, coba kita lihat dulu untuk transaksinya. Trennya untuk jangka pendek itu turun untuk saham CDIA. Hari ini tanggal 18 Desember. Yang nampung paling banyak XL 34M, kemudian XY 9,4M, dan yang keluar DP, AO, CC, IN ya. Untuk asingnya sendiri nggak terlalu mendominasi, transaksinya didominasi lokal. Dan kalau kita lihat teknikalnya ya sih ini di area support, jadi kalau besok ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer ya, kalau mau buy nanti untuk swing target price-nya lumayan tinggi juga sih di 1900. Tapi kalau jebol di bawah 1780 nggak ada salahnya buat diamankan ya. Karena support selanjutnya lumayan dalam kalau secara Fibonacci di 1580 kalau turun ya, tapi kalau mantul naik ya disclaimer kalau mau buy berspekulasi buy untuk trading aja ya atau swing lah. Kalau untuk invest gimana ya? Ini valuasinya itu nggak murah, walaupun saham yang beredar di market itu sedikit, jadi harusnya ya tergantung penunggunya, tergantung market makernya ya. Kalau mau naikin harusnya masih nggak terlalu sulit lah, karena saham yang floating di market nggak banyak. Jadi karena ini secara teknikal di area support ya, kalau besok ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau buy ya. Antisipasi aja kalau jebol support. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini turun juga. Nah, ini nggak bagus ini untuk cuan ya. Hari ini turun 4%-an dan secara teknikal setelah kemarin 2-3 hari itu dijaga di area di atas 2330, hari ini jebol. Jebol close di 2230 ya. Jadi ini secara teknikal jebol support. Hati-hati kalau misal masih turun untuk hari Jumat, ada potensi minggu depan ke 1960. Ini support selanjutnya untuk cuan. Kalau misal besok nggak bisa break di atas 2310 ya. Kalau nggak bisa breakout ya wait and see aja. Kalau nggak bisa naik ya, apalagi naik mendekati resist malah turun gitu ya, mending diamankan yang floating loss-nya belum terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya cuan. Cuan hari ini tanggal 18 Desember didistribusi oleh YU 35M ya, dan yang masuk ada ZP, CC. Ya hitungannya distribusinya ini cukup banyak ya, jadi harga sahamnya merah. Kalau besok merah di awal market wait and see aja untuk saham cuan buat yang belum punya posisi ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari ini cukup kuat ya hitungannya untuk teknikalnya di pucuk. Ini benar-benar di atas untuk PTRO.
dan sideways di harga atas lah. Kalau mau entry gimana? Ini ibaratnya beli di harga pucuk ya kalau mau entry. Dan untuk PTRO ya kayaknya kalau mau cari aman nunggu koreksi kalau mau entry ya, kalau mau cari aman. Tapi disclaimer, kalau follow trend dan mau masuk di saham ini nggak terlalu disarankan sih untuk saya pribadi. Kalaupun masih naik ya biarin aja. Kita lihat untuk PTRO hari ini tanggal 18, apakah juga ada yang akumulasi atau enggak. Ini malah ada yang distribusi PD 82M, LG 63M, CC 42M, dan yang nampung siapa? HP, YU, TP, SS ya. Sebenarnya yang nampung juga bukan broker retail, kebanyakan ya. Ya karena harganya udah di atas, mungkin coba kita pakai Bollinger aja, karena ini ya, pantau ini 10.350. Kalau misal jebol 10.350, tunggu di 9.300. Mungkin seperti itu untuk saham PTRO ya. Untuk resistnya di mana? Di 11.300. Ini upper band itu area resist, lower band support, middle band itu juga kalau harganya di atas middle band ya berarti support terdekat ya. Support terdekatnya ya di harga terendahnya hari ini 10.400. Oke, itu untuk saham PTRO secara teknikal. Dan untuk transaksinya nggak ada yang akumulasi banyak sih hari ini, jadi mending besok wait and see aja dulu, karena itu kayaknya harganya udah di pucuk ya. Mungkin nunggu koreksi cukup dalam atau seperti ini ya, nunggu koreksi ke area support ketika harganya nyentuh lower band dan ada tanda-tanda dijaga harganya nggak distribusi banyak ya, itu kalau mau entry untuk follow trend ya. Oke, itu sampai TRO. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini masih cukup ramai, tapi harga sahamnya minus 2,30% ya. Secara teknikalnya sideways di harga atas di area-area resist ya. Kalau kita lihat polanya ini untuk saham Bumi, ada kemungkinan polanya berulang, naik, ngegas, sideways, konsolidasi. Lalu ini naik, ya mungkin akan sideways dulu atau konsolidasi ya. Kalau mau entry, ini entry untuk trading ya, untuk scalping. Itu kita lihat historinya aja. Kemarin mentok turun itu di 330 setelah naik cukup tinggi, berarti buat patokan kalau jebol 330 diantisipasi kalau mau diantisipasi ya. Tapi kalau naik ya berarti kan profit kalau entry-nya di 3 berapa tadi? 330 ya, 330. Pantau ini aja ya, mungkin untuk polanya cenderung sideways seperti ini untuk saham Bumi. Jadi kalau mau entry bagusnya ya di 330 ini. Kalau mantul naik ya floating profit, kalau jebol disclaimer kalau mau antisipasi. Oke, itu untuk saham Bumi. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bumi. Hari ini tanggal 18 Desember untuk saham Bumi, hitungannya didistribusi oleh LG 57M ya. Dan untuk aslinya sendiri nampung sih BK Netbuy 32M. Hari ini secara keseluruhan Bumi aslinya masuk 48M ya. Untuk lokalnya sendiri net sell untuk besok mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 330 ya. Jadi kalau sideways seperti ini ya kalau mau entry buy di 330 ini support terdekatnya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Hari ini Adaro naik sih lumayan tinggi. Langsung open gap atas tadi ya. Tadi opennya langsung di 1900 dan Adaro ya, kita lihat apakah disertai akumulasi atau enggak.
Adaro hari ini tanggal 18 Desember, hitungannya diakumulasi oleh XL ya. Hari ini XL netbuy cukup banyak, 54M, dan nilai transaksinya pun juga cukup besar ya, 176M. Paling banyak di market-marketnya XL, netbuy 54M, rata-rata belinya di 1909, 1909. Oh, floating loss ya, tapi floating loss dikit sih. Ya, untuk besok kalau turun hati-hati, ada potensi nutup gap. Jadi kalau besok merah jangan buru-buru entry. Buat yang belum punya posisi bisa tunggu mungkin dekat-dekat 1800 ya. 1800 ini harga apa kok lupa saya terakhir kita buat garis di situ itu buat apa. Atau kita cari secara Fibonacci, coba kita lihat untuk saham Adaro itu ya di sini juga sih, supportnya di 1800-an ya. Dan resistnya tadi sempat naik, nguji resistnya di 1930 tapi gagal breakout. Dan ini ninggalin gap up lumayan lebar, jadi hati-hati kalau merah ya, mending tunggu di 1800-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Koal ya. Koal hari ini turun lumayan dalam, 14% ke 103. Kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. Koal hari ini tanggal 18, hitungannya sih cukup ramai ya, dan yang nampung XL, CC, SQ, XI, PD, YP, wah, broker-broker lokal, dan dia didominasi broker-broker retail ya yang nampung. Yang distribusi CP 71M bisa turun sampai hampir 15%, ARB ya. Untuk besok lihat CP distribusi banyak, hati-hati, kayaknya ada potensi merah. Kalau merah secara historinya, secara teknikalnya, kalau mau buy mungkin pantau harga ketika berada di dekat-dekat 80 ya. Oke, itu untuk saham Koal. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham yang belum baru IPO ya, SUPR ya. SUPR apa sih? Supa. Nah, di awal IPO langsung arah, close di 94, bukan awal ya, ini yang kedua. Sorry. Ini hari kita lihat untuk SUPA di hari kedua ini gimana. Masih nggak terlalu besar nilai transaksinya, dan ya ada yang akum, maksudnya ada yang jaga, yaitu OD sama YB ya. Kita lihat dari awal IPO-nya ODYB ya dijaga sih harganya. Jadi kayaknya ada potensi masih open gap atas untuk besok ya, masih ada potensi arah. Coba kita lihat gimana untuk sekilas. Oh, nggak terlalu banyak sih saham yang dijual ke publik, 13% aja, dan underwriternya cukup banyak ya. Tapi yang utamanya Mandiri Sekuritas, dan kemungkinan masih arah untuk besok sih kalau menurut saya. Cenderung seperti itu. Ya, kalau mau jualan besok ya bisa pasang sell limit di harga arahnya mungkin 985, kalau naik 25% itu ke harga berapa. Kalau besok arah maka untuk saham SUPA ke harga 1230. Kalau mau pasang sell limit bisa pantau, bisa di area situ. Oke, itu untuk saham Supa. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.